1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Daniel Tumbel, Gembala Sidang GBT Ora et Labora. Kami sedang berbincang tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Jadi tidak otomatis orang percaya kepada Tuhan itu kepenuhan Roh Kudus. Mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus, tetapi untuk langkah selanjutnya harus ada usaha dari kita, kesiapan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya agar kita dipenuhi Roh Kudus, Pak Daniel? Oke, jadi langsung aja saya melihat di sini untuk kasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Berbunyi sebagai berikut, saya bacakan ya untuk kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi urut-urutannya kamu itu akan menerima Roh Kudus, gitu kan? Nah, kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, kamu ada kuasa. Nah, lalu kuasa itu konteksnya pasal 1 ayat 8 loh ya, Kisah Para Rasul. Secara khusus kamu harus menjadi saksi. Nah, saksi ini udah jangan ditafsirkan lain-lain. Saksi ini maksudnya adalah supaya kamu itu menjadi kepanjang tanganan dari Tuhanmu Yesus. Nah, karena apa? Karena Yesus itu kan dalam pelayanan 3,5 tahun di dunia, tujuannya cuma satu. Percaya sama aku ini Allah, aku ini Tuhan. Nah, tapi kan banyak yang menolak, ya, bahkan sampai para murid pun 12 percaya kan. Loh, jangan salah loh, ya kan? Walaupun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tiap hari makan tidur bersama. Iya, tapi ujung-ujungnya, endingnya menolak, iya kan? Nah, jadi pada waktu mereka itu mendengar pengajaran-pengajaran Yesus itu sebetulnya cuma satu. Mbok percaya sama Yesus karena Yesus itu sudah mengatakan bahwa Dia itu adalah Allah, gitu, adalah Tuhan. Itu loh. Nah, tetapi tidak diterima oleh orang-orang itu. Lalu ceritanya Yesus naik ke surga kan? Nah, terus Yesus janjikan Roh Kudus. Nah, lalu ayat 8 ini mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Jadi kuasa itu secara khusus dipakai oleh orang-orang percaya zaman sekarang ini kita ya. Kalau dulu kan para rasul dan orang-orang yang di sekitar sana, jemaat itu toh yang 120 orang. Nah, itu maksudnya itu menjadi kepanjang tanganan dari Yesus dalam hal apa? Dalam hal memberitakan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Oh iya Pak, tapi kan melalui mujizat. Oke, nggak apa-apa. Ya Pak, tapi kan melalui berkat-berkat. Ya silakan. Tapi penekanannya itu adalah, sudahkah kita menjadi saksi keluar dari mulut ini seperti mulut Yesus sendiri pada waktu Dia ada di dunia, memberitakan bahwa ini loh aku Yesus adalah Tuhan. Nah, sudah belum gereja melakukan itu? Ini salah satu ciri ketika seseorang dikatakan kepenuhan Roh Kudus. Iya, kan harus jadi saksi. Jadi saksi, ini salah satunya ya, salah satunya ya. Salah jadi satu saksi. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu salah satunya adalah yang terdapat dalam KPR 1:8. Kamu harus jadi saksi. Nah, jadi saksi inilah pertanyaan pada pagi ini bagi kita semua, yaitu apa? Kita sudah jadi saksi belum? Iya, gitu loh. Kalau dari sisi Tuhan, masa Tuhan tidak bisa menggenapi apa yang Dia janjikan? Gitu? Roh Kudus diberikan, dipenuhi Roh Kudus. Yesus akan berkata, siap, itu permintaanmu bagus. Nah, sekarang ada ndak usaha kita? Gitu loh. Nah, sekarang gini ya, kasih Tuhan ya, Bu Wahyu.
Bu Wahyu, saya tanya langsung aja, karena saya nggak bisa tanya sama kekasih Kekasih Tuhan, Tuhan, toh. ya. Nah, Saya sekarang takut nggak bisa jawab kalau ditanya. Iya, bisa juga. Oke, Bu Wahyu, percaya nggak Bu Wahyu ada Roh Kudus dalam hidupnya? Percaya. Nah, kalau percaya, lalu apa implikasinya di ayat yang ke-8 untuk Bu Wahyu? Ya, saya menjadi saksi Kristus, kebaikan Tuhan dalam kehidupan Oke, saya. maksud saya Apa adalah itu, Pak? ada Roh Kudus kan? Ya, Berarti sesuai dengan KPR 18 Ya. punya kuasa nggak itu? ada. Nah, itu dia. Sekarang tinggal Bu Wahyu. Saya juga meyakini loh ya, sama jawabannya seperti Bu Wahyu. Saya juga percaya ada Roh Kudus, maka saya punya kuasa. Nah. Pertanyaannya adalah simpel ini, kekasih Apa, Tuhan. Kita sudah punya kuasa ya? Iya. Nah, ini ada perintah. Jadi saksi. Nah, sekarang kita tanya. Wani, Pak. Nah, Dia sekarang bilang kita gitu. tanya masing-masing. Ah, Diri kita. Aku sudah jadi saksi belum ya? Keluar dari mulutku itu loh, ngomong Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sudah belum ini? Nah, kalau dari sisi Roh Kudus, oke, permintaanmu bagus, bisa, aku sanggup memenuhi kamu. Tapi ada nggak usaha kita untuk melakukan itu? Oke. Menjadi saksi berarti menyatakan dengan mulut kita kepada seluruh dunia, kepada siapapun yang kita temui bahwa Betul. Yesus adalah satu-satunya Betul. Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Pak, banyak orang tidak berani untuk bilang begitu. Itu nggak kontekstual, Pak. Itu nanti terlalu gimana gitu loh, Pak. Gitu. Alasannya seperti itu. Bagaimana dengan alasan-alasan seperti ini? Ya, saya mau tanya juga sama Bu Wahyu. Kok saya lagi yang ditanya, bukan saya narasumbernya loh. Kan kira-kira menurut surveinya Bu Wahyu udah berapa puluh pertanyaan itu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya. Saya kasih tahu loh ya. Orang-orang yang gitu-gitu itu artinya orang yang memang tidak berani memberitakan Injil. Titik bagi saya itu. Karena itu beresiko. Betul. Betul, ikut Yesus itu beresiko loh. Yesus sudah ngomong sebelum kita tahu bahwa itu resiko. Ya. Kamu ikut aku? Boleh nggak Yesus? Oh boleh. Tapi kamu tahu ya, ikut aku pikul salib. Sangkal diri, Nah, pikul salib. Burung punya sangkar, lalu Serigala punya liang. punya liangnya. Tapi aku menaruh kepala saja loh. Gak punya. Sementara sekarang para pendeta, keren-keren, Mac. Gitu? Oke. Tempat tidurnya itu, wah, Yang mahal punya. Begitu nempel langsung tidur nyenyak itu. Ya kan? Coba. Nah, terus mau nggak memberitakan Injil? Untuk apa? Untuk yang apa itu Pak Daniel? Yang susah-susah, yang sakit-sakit. Maunya kan yang enak-enak. Mau nggak? Nah, kekasih Tuhan saya duluin ini. Bapak sendiri gimana? Makanya itu. Sebentar, ini Sabtu. Ya. Kamis. Ya. Kamis lalu. Ya, Kamis 2 hari lalu. 2 hari lalu. Saya pergi ke satu tempat, toko, saya nggak sebut lagi, nanti salah lagi. Jangan. Ya. Lalu istri saya, Bulani Laras, iya itu istri Bulani saya Laras. itu istri saya itu, Bulani Laras. Lalu dia turun untuk beli sesuatu di dalam itu. Tapi kok saya pikir kok agak lama sih ini. Tapi saya di mobil sama anak saya, si Stefano Kevin itu. Lalu saya buka kaca, saya lihat ada satpamnya di sana, lagi duduk-duduk gitu tuh. Terus saya awe-awe pakai tangan saya tak panggil. Ini apa? Ya. Tutup jam berapa ini? Kalau PSBB gini. Oh ya ini gini Pak. Ini segala macam dah. Terus habis itu ya apa? Kan wis keluarga. Oh sampun Pak. Wah, semua ini sudah tahu. Ini maksudnya saya cari selah ini. Selah untuk PI ini ceritanya. Nah, terus akhirnya sampailah kepada PI. Gitu loh. Ya saya juga nggak tahu sebetulnya Bulani itu beli itu sebetulnya menurut saya loh ya. 10 menit paling lama sudah keluar. Tapi tak antara 15 menit kok gak metu-metu. Lo wanita. Ya itu dia. Sebab itu tak awe-awe orangnya. Karena saya pikir untuk kesempatan apa lagi? Ini ya. Kesempatan. Daripada nganggur di dalam mobil. Iya. Akhirnya kekasih Tuhan, The Voice of Love. Akhirnya gimana? Akhirnya saya menginjili itu. Oke. Terus? Boleh sebut nama nggak sih?
Sebut nama apa? Nama orang yang Nggak saya, boleh. nama orang yang saya injili juga Nggak boleh. usah. Iya toh? Terus gimana reaksi orang itu? Ya, akhirnya saya bilang, ya, karena setelah saya injili itu, nggak tahu pokoknya kok sepertinya Tuhan udah atur gitu. Terus istri saya keluar untuk kita berangkat. Saya bilang, ya Pak, jadi begini ya Pak ya. Jadi yang terpenting adalah pitados Gusti Yesus. Gusti Yesus, Isa Al-Masih sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Oke. Ya, Terus dia jawab apa? Siap bos. Gitu. Untuk masuk surga. Itu saya bilang begitu. Ya. Itu harus berani kekasih Tuhan. Harus. Jadi saya nggak layak lah nyampaikan ini kepenuhan Roh Kudus, tapi saya sendiri Nggak tidak praktek. Tidak memberitakan Injil, membuka mulut lalu apa itu namanya bersaksi, nggak cocok lah. Lalu satu lagi ada karena lagi. enggak bukan pengalaman kesaksian, enggak, maksudnya yang dari Bu Wahyu itu. Ada orang begini loh, kekasih Tuhan dan Bu Wahyu ya. Orang ini gini, ya nggak usah terlalu ekstrim gitu tadi gitu ya. Nggak usah terlalu ekstrim gitu lah badannya. Yang penting kalau dulu aku selingkuh sekarang nggak selingkuh. Yang penting dulu aku tuh suka nyolongan sekarang enggak. Yang penting dulu aku suka nipu sekarang enggak sama sekali, belas enggak. Oh, jadi patokanmu saksi itu begitu toh. Sekarang saya balik. Dengar ini kasih Tuhan, dengar baik-baik ini. Saya balik ini. Sekiranya dalam pemikiran Anda orang yang tidak menipu itu cuma orang Kristen tok. Iya kan? Orang yang tidak selingkuh itu cuma orang Kristen tok. Betul? Nah, kalau Anda mengakui ini loh ya, kalau kekasih Tuhan mengakui ini. Sekarang cobalah kita putar otak kita ini, pemikiran kita. Jadi jangan pamer bahwa saya udah berubah. Loh, harus itu so otomatis itu. Itu wajib hukumnya. Harus. Katanya Daniel Tumbel yang lama berlalu, Daniel Tumbel yang baru sudah bersama Kristus sudah datang. Kok mau pamer-pamer itu jangan dipamerkan. Gitu loh, keliru itu. Itu standar paling bawah itu ya. Iya. Itu begitu kamu sudah percaya Yesus, hidupmu sudah harus diubah. Nah, juga nih tadi yang Bu Aro tadi itu loh ya, Bu Ayu ya. Bu Aro itu. Jadi diubah. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu mau nggak mengupgrade rohanimu? Kan katanya kan sudah berubah. Daniel Tumbel yang baru, Wahyu yang baru. Nah, sekarang Tuhan minta supaya kita upgrade dong. Nah, upgrade itulah dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya gimana? Nah, jadi kalau mau jujur, ya seperti apa toh kok aku ini bisa dipenuhi Roh Kudus? Baca firman, berdoa. Loh, itu kan itu klise, Pak. Itu kan jawaban semua orang tahu. Iya, itu kan hal-hal rohani kan? Iya. Iya toh? Iya. Timbangannya ngamuk-ngamuk kan lebih baik berdoa. Iya. Loh, iya toh? Timbangannya berbuat dosa kan lebih baik baca aku Alkitab. memuji Tuhan aja lah. Oke. Baca Alkitab aja lah. Kan begitu. Iya kan? Iya. Lalu apa? Pergi ke gereja. Nanti kalau sudah selesai COVID-nya. Lockdown, lalu ada new normal diberlakukan, lalu gedung gereja sudah bisa dipakai. Ayo bali kekasih Tuhan. Ojo nang omahe. Wis enak ndelok ae live streaming. Gitu? Kan podo ae to, dhisik kan yo iso to. Repot ini. Ya kan? Beribadah gitu loh. Ya, jadi artinya dengan saudara seiman. Iya, bagaimana aku bisa dipenuhi Roh Kudus? Itu pertanyaan bagus. Lakukan perkara-perkara rohani, itu aja. Waduh, aku gak iso elek sing iki. Nah, berdoa. Sebab itu tempat saya, ingat, ini tradisi. Tradisi ini terserah masih dilakukan oleh gereja Tuhan atau tidak, terserah. Tapi tempat saya, ya, Pendeta Daniel Tumbel itu tradisi 10 hari
perintah Tuhan. Kamu jangan kemana-mana, kamu tinggal di Yerusalem sampai menantikan. Nah, tapi kalau zaman sekarang di tempat saya bukan menantikan Roh Kudus turun. Enggak, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Cuma kenapa saya melatih jemaat-jemaat Tuhan dan melatih diri saya untuk datang terus berdoa? Karena itu perkara-perkara rohani. Bu Ayu, ini perkara-perkara rohani. Coba datang berlutut. Tahu artinya berlutut itu? Merendahkan hati. Belajar untuk merendahkan diri. Iya kan? Merendahkan hati di altarnya. Lalu setelah itu kita memuji-muji Tuhan. Nah, masa itu perkara-perkara jelek? Iya toh? Masa itu perkara-perkara hawa nafsu? Enggak dong. Itu perkara-perkara rohani. Setelah itu kita doa syafaat. Nah, itu kan perkara-perkara rohani. Nah, lalu kita baca Alkitab toh sebelum pendeta itu menjelaskan, sebelum saya menjelaskan, gitu. Nah, lalu setelah dijelaskan dapat rema kan? Nah, itu kan perkara-perkara rohani, toh. Nah, kekasih Tuhan, bayangkan kalau itu kita lakukan terus menerus. Pertanyaan saya, apakah kita bisa berbuat dosa? Nggak sempet, Pak. Iya, karena kita lakukan itu. Cuma maaf ya, memang apa yang saya katakan itu ekstrim. Iya kan? Pasti dong, loh Pak, aku kan masih kerja Pak. Iya kan? Aku masih kerja ini. Aku masih sekolah. Ya, berarti artinya nggak bisa terus dengan Alkitab. Nah, aku nggak bisa terus berdoa. Aku tidak bisa terus memuji Tuhan. Oke, nah itulah orang percaya sekalipun. Nah, ini kebenarannya yang sedikit menyimpang ini, sedikit melebar. Orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Ya karena gara-gara itu. Nah kalau tidak mau dosa, benar-benar tidak mau dosa loh ya memang harus isolasi. Berarti ini saat yang tepat ya? Iya. Harusnya ya? Harusnya tepat. Betul. Karena kan di rumah, benar-benar di rumah. Iya, tapi kan di rumah sih ketok meja makan gitu. Lalu tidak terkontrol, diabetes mangani terus rong piring gitu kan. Ya repot juga kan. Jadi artinya tapi betul itu isolasi ya sehingga kita tapi kan tidak mungkin padanya benar. Saya juga akui itu tidak mungkin. Wong saya juga tidak kayak begitu kok. Cuma maksud saya kalau mau dipenuhi Roh Kudus ya penuhi isi hati kita itu dengan perkara-perkara rohani. Gitu, ya kan? Nah, cuma itu kalau sudah melebar, tapi intinya yang pagi ini saya mau tekankan itu memberitakan Injil. Itu panggilan atau salah satu ciri ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus ya? Ya, salah satu tandanya kalau orang dipenuhi Roh Kudus, bukan cuma dia tidak selingkuh lagi. Bukan hanya perubahan hidup, tetapi lebih tinggi lagi, mau memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Sebab itu saya punya tipsnya gini, seperti Tuan Aikoka. The main thing is, ini Tuan Aikoka ini siapa itu, Pak? Adalah blasteran Jepang sama Amerika. Blasteran. Jadi ini anak yang lahir namanya Aikoka, terus besar-besar. Wah, ini menjadi seorang pokoknya manajer lah. Ya setingkat itu. Yang handal, terkenal di Amerika. Aikoka namanya. Nah, wartawan banyak koran-koran di Amerika itu terkesima dengan sepak terjangnya Aikoka ini. Nah, terus ada wartawan tapi selalu hilang. Ya maklum karena mungkin blasteran Jepang sama Amerika itu mungkin kalau rambut, kulit itu ikut Amerika. Tapi kalau postur tubuh ikut Jepang. Jadi artinya maaf ya, tidak terlalu tinggi gitu kan. Nah, akhirnya dia hilangnya cepat gitu. Jadi wartawan, waduh, tidak ada lagi nih. Gitu loh. Sering. Nah, pada waktu meliput di bandara wartawan ini, ya karena ada kebakaran di salah satu bandara di Amerika itu, terus tahu-tahu pulang terus dia lihat, wih itu Pak Aikoka itu, yang saya bolak-balik cari tahu-tahu hilang gitu. Ini wartawan pikir sudah
ini pasti nggak akan hilang ini, hilang, karena ini dia sudah siap untuk masuk ke badan pesawat ini. Nah, bener toh, yang mau ke sana ke New York ini misalkan ya, silakan masuk pintu 8 bla 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 semua segala macam. Eko kan nomor 1 deh. Nah, terus wartawan tunjukkan ini ID-nya, gitu, identitas ini. Wartawan, saya cuma mau ketemu sebentar aja sama salah satu penumpang Eko gini. Udah dikawal masuk, tak. Aikoka baru aja duduk, terus langsung wartawan begini, Mr. Aikoka, you nggak bisa kemana-mana lagi sekarang, karena kamu sudah di badan pesawat. Tips 1 menit saja, nggak usah lama-lama. Kunci kesuksesan Anda, masih muda, masih bujangan, tapi luar biasa dikenal di seluruh Amerika, benua Amerika ini. Tipsnya apa? Jadi manajer yang baik. Lalu Aikoka berkata, catat wartawan, the main thing is to keep. The main thing is the main thing. Is the main thing. Is the main thing. Lalu selesai toh? Diam toh Aikoka. Wartawannya malah tanya, it's all? Apakah ini semua sudah? Lalu Aikoka jawab, iya. Nggak sampai 1 menit. Ini kunci sukses saya itu ya ini, dia bilang gitu. Okay. Nah, tahu kasih Tuhan artinya apa? Apa itu, Pak? Peliharalah yang terpenting dari yang terpenting lainnya dalam hidupmu. Pelihara yang terpenting. Nah, kalau saya akan tanya kasih Tuhan, apa yang terpenting? Pekerjaanmu penting nggak? Oh ya penting lah Pak, ini gini kan untuk menyambung hidup bla 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 bla. Nah, sekarang saya jawab, ada yang lebih penting menurut Pak Aikoka. Gitu loh. Keluargamu penting nggak? Oh ya jelas penting dong. Keluarga ini kan gambaran seperti Yesus dengan umatnya, dengan ini bla 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 bla. Wah, pokoknya yang rohani. Oh penting ya? Oh penting itu. Menurut Pak Aikoka ada yang lebih penting. Gitu loh, iya kan? Pak Daniel Tumbel, penting nggak pelayananmu kepada Tuhan? Oh ya jelas penting dong. Ini kan hidup saya udah menyerahkan hidup 100%. Bla bla bla. Pokoknya bagus-bagus yang rohani. Lalu Pak Aikoka bilang, ada yang lebih penting loh Pak Daniel. Sebagai pendeta. Ya toh? Lalu kalau saya tanya, apa itu Mr. Aikoka? Jadi saksi. Karena saya mengatakan ini. Jadi saksi itu adalah yang terpenting dari yang terpenting lainnya. Ya, kalau Aikoka memanage, ya kan? Tapi kalau saya sebagai pendeta, izinkanlah saya menyampaikan KPR 18. Ini yang terpenting dari yang terpenting lainnya. Ya, karena beberapa kali saya ketemu Pak Daniel Tumbel, ketemunya sih di Bincang Pagi itu setahun paling 2 kali, setahun sekali begitu. Ya, selalu beritanya tentang memberitakan Injil. Ya, itu berarti sudah menjadi apa? Ikon beliau. Habit ya. Menjadi saksi, berani memberitakan Injil, menceritakan kepada orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, itu yang harus diberitakan. Itu yang harus kita gencar. Supaya seperti yang Allah mau jadi manusia, mati di kayu salib, Dia kepinginnya apa? Seluruh manusia, tidak ada satupun yang binasa. Ayo dong. Jadikan itu apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita itu tercapai, karena sekarang kita sudah punya Roh Kudus. Dan Tuhan akan perlengkapi pasti ya. Oh pasti. Cuma dari kitanya mau berani nggak? Nah, saya tambahkan satu ayat satu ayat. Sebelum kita jeda Okay. Saya sudah tahu ini gelagatnya mau jeda ini. Iya, gelagatnya mau jeda ini. 2 Timotius 1 ayat 7 ini menjadi tema kita 10 hari. Kata firman Tuhan berkata gini. Kamu diberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi yang membangkitkan, ya, atau terjemahan yang lama, tetapi roh keberanian. Nah, kalau kita terus-terus takut, Bu Wahyu kekasih Tuhan, pertanyaan saya simpel seperti 2 Timotius 1 ayat 7. Sebetulnya kamu ini sudah diberi roh ini, roh takut apa roh keberanian toh ini sebetulnya? Pak, ujung-ujungnya mati aku. Loh memang begitu kalau ikut Tuhan. Kok maunya di spring bed yang enak-enak? Pendeta-pendeta ini gimana sih?
Ya, terutama maksud saya pendeta-pendeta, gembala-gembala gitu loh. Iya. Nah, karena gini loh Bu Ayu, Nah, kenapa Pak? kalau gembala saja nggak mau ngajar ini dan melakukan saksi ini, pertanyaan saya, ada nggak satu jemaatnya yang mau melakukan itu? Oh, ngajar aja nggak kok. Ya. Iya toh, simpel kan itu. Ya, ya. Karena ada jemaatnya mau menginjili. Jemaat itu kan lihat gembalanya. Betul. Urapan kan turun dari pemimpin. Betul. Tapi sing apik loh ya. Yang ngapain? Ojo sing elek-elek yang terus jelek mari jangan ya. Nurun nduk jemaatnya repot modiar maneh. Aduh, modiar, aduh. Bahasa Surabayanya keluar ini. Oke, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi. Tanya yang banyak, tanya yang banyak. Tanya yang banyak, yang sulit-sulit juga. Karena yang Anda tanya ini seorang profesor. Bukan ya? Enggak, saya pendeta biasa. Pendeta biasa ya. Ada pendeta yang luar biasa berarti ya? Enggak juga. Ya itu makanya. Ada orang yang menganggap dia luar biasa. Oh ya sudah. Tapi Padahal biasa-biasa ya. Iya, biasa-biasa. Oke, tanyalah kepada pendeta yang biasa ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Karena beliau suka kalau ditanya yang sulit. Silakan hubungi kami di 0315046000, SMS atau WA 0813-330-6000. Atau Anda mau bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Mungkin Anda, sudah pernah Pak, saya sudah melakukannya dan saya lihat hasilnya. Anda bisa menyaksikan itu. Kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi.